Memang di awal kemunculan Cortex itu hal yang paling banyak di pertanyaan itu adalah akses, cara login ke ini gimana, siapa yang bisa akses itu bagaimana tuh. PIC itu sendiri biasanya kalau di Cortex ya sudah tergenerate otomatis dari sistem sebelumnya. Begitu. Loginnya dengan akun orang pribadinya ya. Iya, Jadi betul. tidak bisa lagi login dengan untuk mengakses layanan administrasi perpajakannya, tidak dapat lagi dengan mengakses akun badannya. Iya, betul. Kadai Pajak Sumber Jambi. Bertemu kembali di Kadai Pajak Podcast Kanwil DJP Sumbar Jambi yang bikin kawan pajak jadi pandai pajak. Kali ini saya Denny Jufandri, penyuluh Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, ditemani dengan Dan saya Felby Prima Putri, penyuluh pajak ahli pertama Kanwil DJP Sumbar Jambi. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi diskusi terkait Cortex ya Kak Feby ya. Iya betul, Bang Denny. Yaitu tentang PIC, kuasa dan NITKU. Kak Feby, dalam Gimana, Bang? podcast sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan pendaftaran wajib pajak termasuk instansi pemerintah, orang pribadi dan badan ya. Iya, betul. Nah, dalam sesi selanjutnya ini kita akan membahas bagaimana mengakses akun Cortex-nya. Lebih ke manajemen akses begitu Iya. ya Bang Denny ya. Betul, bagaimana setelah wajib pajak mendaftarkan dirinya dalam Cortex, bagaimana nanti dia mengakses akun Cortex-nya. Oke. Makanya tadi kami sebutkan adalah PIC. Apa sih PIC itu sebenarnya Kak Felby? Oke, baik. Sebelumnya Bang Denny terima kasih. Memang di awal kemunculan Cortex itu hal yang paling banyak di pertanyaan itu adalah akses, cara login ke ini gimana, siapa yang bisa akses itu bagaimana tuh menjadi sebuah isu yang sangat lumayan hot issue ya Bang Denny ya waktu itu ya. Nah, saya jelaskan dulu dari awal PIC itu apa aja. PIC adalah pihak yang memiliki otoritas atau wewenang penuh untuk mendaftarkan, melakukan perubahan atau melakukan penghapusan hak akses di di pihak-pihak terkait yang ada di dalam Cortex. Nah, PIC itu sendiri biasanya kalau di Cortex ya sudah tergenerate otomatis dari sistem sebelumnya. Begitu Bang Denny. Dari sistem DJP online, PIC yang sebelumnya sudah didaftarkan sebagai penanggung jawab di DJP online. Kalau dulu namanya penanggung jawab ya di DJP online, akan termigrasikan sebagai PIC di akun Cortex-nya. Yang kita juga sama-sama tahu kalau login sekarang dengan sistem yang baru ini, dengan aplikasi yang baru ini adalah loginnya dengan akun orang pribadinya ya. Jadi betul. tidak bisa lagi login dengan untuk mengakses layanan administrasi perpajakannya, tidak dapat lagi dengan mengakses akun badannya. Iya, betul sekali. Nah, itulah yang membedakannya dengan sistem yang lama. Perbedaan mendasarnya itu ya. Iya, betul Bang Denny. Tadi Kak Felby tadi menjelaskan bahwa PIC itu adalah penanggung jawab. Misalnya dalam tahun berjalan ada penggantian PIC, apakah dimungkinkan dilakukan melalui laman Cortex wajib pajak, Kak? Oke, Bang Denny. Nah, jadi yang namanya pergantian pengurus itu kan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan ya. Itu kan kondisional kondisi perusahaan itu sendiri. Tidak apa-apa kalau memang terjadi penggantian penanggung jawab atau PIC. Nah, untuk cara penggantiannya itu sendiri bisa langsung diakses dari akun Cortex PIC-nya, PIC yang lama, kemudian impersonate ke akun badan, kemudian nanti bisa menambah pihak terkait yaitu PIC terbaru. Oh, Begitu. jadi bisa diganti ya PIC-nya? Bisa diganti langsung secara pribadi atau secara mandiri oleh wajib pajak badannya. Betul. Baik, terima kasih Kak Felby. Kita juga sama-sama tahu dalam info beberapa waktu belakangan ini dapat diketahui bahwa Cortex itu tidak dapat diakses dalam waktu yang bersamaan. Betul. Ya, dan menjadi kendala apabila PIC itu kan tadi Kak Felby menyebutkan PIC mengakses akun badannya. Iya. Misalnya bagian keuangan yang terkait pemotongan PPh 21 mengakses PPh pasal 21-nya di saat bersamaan di pihak yang bagian pemasaran ingin mengakses juga. Apakah itu dimungkinkan?
Iya, jadi PIC atau penanggung jawab ini juga bisa memberikan hak akses ke pihak yang ditunjuk. Begitu Bang Denny, pihak ditunjuk dengan cara menambahkan, dan pastikan ya sebelumnya pihak ditunjuk itu juga sudah memiliki akun Cortex-nya. Oh, jadi PIC nanti menunjuk pihak lain buat mengakses akun badannya, berarti Iya, begitu ya? betul, seperti itu. PIC menunjuk pihak lain. Tata caranya ada diatur di mana, Kak? Atau boleh ditunjukkan ke kawan pajak semua? Oke, baik. Untuk penambahan PIC ya, penambahan PIC itu sendiri bisa dengan cara Penambahan PIC atau penambahan? penambahan hak akses. Ya, karena PIC kan cuma satu ya kawan Ya, pajak ya. PIC tadi sudah PIC dijelaskan. hanya boleh satu. Berarti penambahan pihak lain yang diberikan akses oleh PIC-nya. Oke, untuk penambahan hak akses itu bisa dengan cara login ke akun PIC ya, PIC-nya login ke akun Cortex, itu di cortex.djp.pajak.go.id. Kemudian setelah berhasil login, nanti wajib pajak bisa si PIC-nya bisa langsung impersonet ke akun badannya. Kemudian pilih portal saya, informasi umum, pilih menu edit, dan nanti ada pihak terkait. Silakan ditambahkan di sana untuk data-data pihak yang akan ditambahkan. Berarti langsung di menu akses. Cortex-nya wajib pajak PIC-nya ya. Betul, Bang. Nah, ada batasan nggak sih pihak-pihak siapa saja yang ditunjuk oleh PIC tersebut? Karena kan nggak mungkin semua karyawan dapat diberikan akses terkait rahasia perusahaan, Kak Felby. Nah, itu kan menjadi wewenang dari PIC-nya itu sendiri ya, Bang Denny ya. Mungkin kalau untuk karyawan yang lebih dari 1.000 segala macam itu kan nggak mungkin dia hanya diberikan semuanya gitu, diberikan semuanya untuk mengakses pembuatan bukti potong atau faktur. Itu bisa jadi akses untuk pembuatan bukti potong ada adminnya, untuk pembuatan faktur sendiri itu ada adminnya. Nah, untuk penambahan itu sendiri bisa langsung dari menu wakil atau kuasa saya. Untuk memberikan role aksesnya dapat dipilih di menu portal saya, wakil dan kuasa atau kuasa saya. Kewenangannya berarti tetap kepada PIC-nya ya. Iya, mau betul. Dia berikan aksesnya itu tetap wewenang penuhnya oleh si PIC-nya berarti ya. Nah, berarti nanti diberikan sebagai signer atau drafter gitu, Kak Febri? Iya, betul seperti itu. Iya. Tapi tolong diperhatikan juga ya kawan pajak, di pasal 32 Ketentuan Umum Peraturan Perpajakan, Kak Felby, disebutkan bahwa yang sebenarnya berhak menandatangani dokumen wajib pajak itu adalah pihak yang benar-benar secara nyata mempunyai wewenang dalam mengambil arah kebijakan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Mungkin ya kawan pajak ya, ada beberapa perusahaan yang hanya memberikan hak akses sebagai pembuat saja atau drafter saja. Signernya nanti tetap ke pihak manajerial. Iya, Kan betul. seperti itu, Kak Felby? Iya, betul seperti itu, Bang Denny. Ya sebaiknya sih seperti itu, kecuali mungkin dalam faktur pajak ya. Kalau faktur pajak dimungkinkan karyawan sebagai penandatangan faktur pajak. Ya, emang sudah diatur juga. Itu dapat dengan surat penunjukan oleh si perusahaannya. Gitu ya Kak Felby ya. Iya, betul seperti itu. Kita beralih lagi ke topik berikutnya nih Kak Felby. Tadi PIC, sekarang ke NITKU ya. Kak Felby haus nggak? Boleh minum dulu, boleh? Oke, ya boleh, silakan Bang Denny. Boleh, silakan. Oh, ibu Minum hamil. dulu ya? Itu kopi, Bu. Oh iya. Minum air putih saja. Lagi hamil Kita takutnya lanjut minum aja kopi. deh. Iya. Ya kalau ngantuk Bang Denny boleh Oke. silakan. Baik. Kita lanjut ke NITKU. Apa itu Oke, NITKU? baik Bang Denny. Baik kawan pajak, NITKU itu sendiri adalah nomor identitas yang diberikan untuk tempat kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak itu sendiri. Nah, NITKU ini digunakan sebagai pengganti NPWP cabang. Oh, berarti bahasa lainnya NPWP cabang itu sudah dihapus ya? Betul. Dan NPWP cabang sudah tidak ada lagi sejak aturan baru di PMK 81 tahun 2024 itu tidak ada lagi NPWP cabang. Diganti dengan nomor identifikasi tempat kegiatan usaha. Atau kita sebut saja NITKU ya. NITKU. Betul, begitu. Nah, NITKU ini apakah dimungkinkan lebih dari satu, Kak? Ya tidak menutup kemungkinan kalau ada cabang-cabang yang bertambah seperti itu, Bang Denny.
Berarti NPWP cabang berarti nanti digantinya dengan nomor yang NITKU. Itu adanya di mana Kak? Di Korteksnya pusatnya atau nanti mereka bisa akses sendiri? Nah, untuk akses ini memang sama seperti yang tadi, kurang lebih sama ya. Cuma nanti kan kalau terkait administrasi cabang ini mungkin lebih spesifik, yang akan mengadministrasikan itu yang ada di cabang. Nah, PIC atau penanggung jawab itu kan PIC dari pusat sendiri. Nah, dia bisa memberikan role akses kepada admin yang ada di cabang. Oh, sama seperti penunjukan pihak terkait tadi ya berarti ya. Jadi yang pihak cabang juga dapat ditunjuk oleh si PIC pusat. Berarti tidak ada PIC cabang. Iya. PIC cabang nggak bisa nunjuk yang lain ya, tetap PIC pusat yang nunjuk ya. Tapi pastikan dulu Bang Denny bahwa NITKU, data NITKU-nya sudah ditambahkan di akun Korteks pusatnya. Oke. Dengan cara nanti menambahkannya itu sama kayak tadi. Penambahan itu semua bisa dilakukan dari portal saya, informasi umum, kemudian pilih edit, nanti ada penambahan tempat kegiatan usaha di situ. Pokoknya baik itu menambahkan ataupun menghapuskan. Oke, gitu, baik. Terima kasih Kak Felby. Begitu ya kawan pajak ya. Jadi semuanya itu kalau perubahan data pokoknya di portal saya berarti ya? Betul. Portal saya itu kalau di Korteks kawan pajak bisa lihat di sisi kanan. Itu semua kanan kan ya? Kalau di sisi kanan layar berarti ya kanan. Kalau layarnya kayak gini berarti kiri. Oh iya. Berarti kanan layar, kalau kita kan ngadap layar nih berarti kanan. Itu ada portal saya, nanti semuanya saya, itu perubahan data semuanya nanti juga dapat diakses di sana ya. Betul. Nah, berarti NITKU dapat ditambah, PIC juga dapat ditambah. Kalau kuasa bagaimana Kak? Karena kan ada juga beberapa perusahaan yang mempercayakan kewajiban perpajakannya kepada kuasa sesuai dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 Tahun 2014. Itu dimungkinkan pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kuasa wajib pajak. Apakah sejak berlakunya Korteks itu ada perubahan yang fundamental atau tidak Kak Felby? Sebenarnya tidak ada perubahan ya, masih berlaku PMK 229 tahun 2014 itu sendiri. Seperti yang tadi Bang Denny sudah jelaskan bahwa seorang kuasa ini adalah orang yang menerima kuasa dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak yang memberikan kuasa ini. Nah, untuk hak akses pun juga pihak menjadi kuasa pun juga bisa konsultan pajak atau pihak yang ditunjuk, yang diberi kepercayaan oleh si pemberi kuasa. Nanti kawan pajak dapat pelajari lagi untuk terkait kuasa wajib pajak. Mungkin kita nanti akan bahas di podcast-podcast berikutnya yang syarat-syarat kuasa. Nah, yang akan kita bahaskan adalah bagaimana sih cara menambahkan kuasa tersebut di aplikasi Korteksnya. Oke, baik Bang Denny. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita tadi sudah sampai penambahan pihak terkait ya, bahwa untuk memberikan hak akses kuasa itu sendiri kita pastikan bahwa mereka tuh sudah terdaftar semua di pihak terkait. Di pihak terkait, kemudian masuk ke menu tetap di portal saya, kemudian menu wakil atau kuasa saya. Setelah itu nanti ada penambahan neorepresentatif ya istilahnya di situ. Kemudian ditambahkan data yang sudah tercreate dari pihak terkait tadi. Kemudian di sana ada pilihan untuk memberi role aksesnya. Nah, si perwakilan atau kuasa ini apakah dia sebagai pihak lain atau konsultan, silahkan disesuaikan dengan penunjukan PIC-nya. Dan juga silahkan kemudian menambah NPWP, walaupun sebenarnya kan NPWP sudah ada ya di menu pihak terkait. Kemudian klik cari dan otomatis muncul sesuai dengan nick yang dipilih. Nah, kemudian pilih tombol select untuk memilih orang yang dimaksud. Nah, kemudian ada muncul menu neorepresentatif. Nah, dari menu neorepresentatif ini ada pilihan role. Nah, untuk role itu sendiri adalah yang diberikan kepada kuasa, role-nya apa. Kemudian pilih hak akses yang akan diberikan. Contoh di sini adalah perwakilan atau kuasa diberikan otorisasi untuk pelaporan SPT saja. Nah, terus kemudian SPT apa aja yang akan diotorisasi kepada perwakilan kuasa, dan selanjutnya ketika sudah dipilih, silakan pilih save. Disimpan. Berarti begitu ya kawan pajaknya. Semua perubahan tadi saya sudah sebutkan ada di portal saya ya. Tetap semuanya portal saya. Kawan pajak bagi yang baru-baru terdaftar ingin melakukan perubahan termasuk alamat, kuasa, penambahan akses, penambahan pegawai PIC, NITKU,
dan sebagainya itu di menu portal Portal saya. saya informasi umum dan edit. Edit ya. Nah, di situ bisa melakukan perubahan data wajib pajak oleh PIC-nya. Tapi kalau misalnya kuasanya itu ada jangka waktunya nggak, Kak? Bisa diberikan jangka waktu, yang namanya pihak yang diberikan kuasa mungkin ya pegawai ada pegawai kontrak atau misal pun konsultan diberi hak akses sesuai dengan jangka waktu penggunaan jasanya seperti itu ya. Itu ada menu mulai dari dan sampai kapan. Jadi nanti otomatis ketika sudah berakhir sesuai tanggal terakhirnya mereka memang sudah tidak punya akses sama sekali untuk mengakses akun wajib pajak tersebut. Berarti untuk keamanan diberikan batas akhir. Tapi misalnya nih ya, kita takutnya ada one prestasi dari kuasanya yang ingin dicabut misalnya di tengah tahun. Oke. Itu kan kemungkinan juga di dunia bisnis juga ada seperti itu kan tidak ya. menutup kemungkinan ya Bang Denny. Cortex bisa diajukan atau harus ke KPP atau bisa bagaimana? langsung dari akun Cortex-nya, dari menu wakil atau kuasa saya tadi itu nanti untuk kuasa yang akan mau dicabut ya, hak aksesnya bisa langsung diklik revoke aja. Revoke ya, atau cabut ya. Dicabut Bahasa Indonesianya aja. dihapus kawan pajak. Nah, itu tadi pembahasan terkait PIC, kuasa dan NITKU ya kawan pajak ya. Nah, kawan pajak sudah dijelaskan oleh Kak Felby. Kawan pajak untuk mendapatkan akses-akses dan informasi-informasi terbaru dapat memanfaatkan juga media sosial yang dimiliki oleh Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi di IG @pajaksumbar_jambi. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe juga YouTube kami di Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dan podcast teranyar dari penyuluh Panwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Kak Felby ada pesan terakhir kepada kawan pajak semua? Sedikit saja kawan pajak bahwa terkait manajemen akses ini tuh sebenarnya sekarang tuh lebih mudah ya, nggak harus datang ke KP, bisa dilakukan di mana aja. Jadi kalaupun misalnya memang ada perubahan, ada pendaftaran atau ada penghapusan melalui manajemen akses tadi itu bisa langsung dari akun Cortex. Pastikan wajib pajak sudah punya akunnya gitu. Jadi mungkin sekarang lebih dipermudah ya, lebih paperless dan lebih dipermudah dan nggak harus datang ngantri ambil antrian di KPP seperti itu. Iya, dengan berlakunya Cortex ini yang diharapkan borderless ya kawan pajak ya. Jadi kawan pajak dapat mengaksesnya di mana saja, kapan saja, tanpa ada batasan waktu dan tanpa ada batasan tempat juga. Nah kawan pajak semua, untuk nanti podcast berikutnya nanti akan kita bahas terkait dengan kode otorisasi DJP. Ini juga nanti pastinya akan menyambung terkait PIC, NITKU, dan kuasa wajib pajak. Demikian podcast kita pada kali ini. Saya Denny Jufandri. Dan saya Felby Prima Putri. Sampai jumpa Di podcast berikutnya.